Belum ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya lanjutin dulu ya Pak Hardi sebelum break session 1. Oke, silakan dibuka Mas Agung untuk materi selanjutnya. Ya. Ya, ini adalah gambaran dari beragam tipe kepribadian yang tadi saya sudah gambarkan sebelumnya. Kalau kita berbicara, jadi ada 3 ya. Tadi kalau misalnya pure dominan, pure intim, pure stabil, dan pure cermat sudah digambarkan di awal. Kemudian ini adalah gambaran perpaduan tipe kepribadian. Yang pertama adalah dominan intim. Biasanya seorang dominan intim itu kelihatan banget kalau di organisasi atau di tengah-tengah keluarga adalah mereka yang sangat dominan, sangat energik, selalu membuka pembicaraan ya. Seseorang yang karismatik lewat jalannya aja udah berasa, wah ini orang pemimpin nih. Biasanya tipe orang dominan intim seperti itu. Kemudian biasanya kalau bicara dengan mereka adalah mereka orang yang suka memotivasi dan menginspirasi orang lain. Jadi seorang tipe dominan intim ini dengan gaya komunikasinya bisa mempengaruhi orang lain, mengubah orang lain dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Seorang dominan intim juga adalah seorang yang mampu berkomunikasi dengan baik, sangat cantik dalam berkomunikasi. Jadi setiap mata tuh akan memandang dia ketika dia berkomunikasi. Namun yang juga yang perlu diperhatikan biasanya seorang dominan intim kalau Bapak Ibu mempunyai pasangan atau misalnya mempunyai rekan kerja, mempunyai atasan yang seorang dominan intim, biasanya mereka adalah orang yang tidak sabaran. Jadi pengennya cepet aja. Buat mereka data yang sangat detail itu nggak terlalu penting. Yang mereka lihat adalah hasilnya. Ya, termasuk juga ketika berbicara mereka orang yang berbicara sangat cepat dan langsung dan biasanya mendapatkan memberikan gambaran besar. Kalau teman-teman Bapak Ibu di sini membutuhkan gambaran yang sangat detail, itu agak sulit juga ketika berhadapan dengan seorang dominan intim di awal. Kemudian, seorang dominan intim adalah orang yang menyukai tantangan dan persuasif. Oke. Kemudian selanjutnya adalah dominan cermat. Biasanya, nah ini dia. Kalau dominan cermat, ketika dia berada di dalam organisasi, adalah tipe yang cenderung biasanya kelihatan sangat dingin, ya, berorientasi kepada hasil, fokus kepada data, dan orangnya cepat, ya, kemudian tegas, dan biasanya perkataannya tajam. Biasanya. Nah, seringkali seorang dominan cermat agak sedikit sangat berbeda dengan dominan intim. Kalau dominan intim dia bisa hangat dengan orang lain, menggerakkan orang lain. Kalau dominan cermat sama-sama karismatik, punya karisma. Bedanya adalah ketika menghadapi dominan cermat yang belum memodifikasi perilakunya, biasanya berasa intimidatif. Ya. Kenapa yang tadi? Karena fokus terhadap hasil, orangnya pengen serba cepat. Dan biasanya ketika mengatakan sesuatu sangat tajam. Kadangkala suka menyinggung perasaan sampai menusuk-nusuk gitu ya, menusuk hati. Nah, kalau menghadapi dominan cermat, hati-hati. Banyak kali perkataannya tuh sangat mengganggu, terus udah gitu dia lupa kalau dia pernah ngomong itu. Kemudian juga seorang dominan cermat memegang prinsip dan sangat disiplin. Seorang dominan cermat bisa mendorong dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Plus karena ada sisi cermatnya, ya, dia bisa menyajikan data-data begitu detail. Selanjutnya adalah dominan stabil. Biasanya seorang dominan stabil dibandingkan ke perpaduan tipe kepribadian dominan yang lainnya, mereka biasanya adalah yang slow starter. Mereka perlu mendapatkan gambaran dulu secara utuh mengenai apapun. Tapi ketika sudah clear, sudah firm, dapat informasi, biasanya mereka bergerak sangat cepat ya. Pemimpin-pemimpin yang baik di organisasi banyak tuh biasanya dominan stabil. Kemudian juga mereka adalah orang yang terorganisir, dalam berkomunikasi biasanya sangat menyenangkan ya. Kalau yang tadi dominan intim itu sangat berenergik, kalau dominan stabil biasanya sangat diplomatis. Ya, dia mendengarkan orang lain dan biasanya punya humor yang cerdas. Wajahnya juga biasa senyum. Jadi orang kadang-kala nggak tahu nih apa yang dipikirkan oleh seorang dominan stabil. Kemudian seorang dominan stabil ini biasanya adalah orang yang tidak mudah berubah dalam hal pendirian. Jadi apapun nggak bisa mempengaruhi mereka. Oke, next.
Itu adalah gambaran tipe kepribadian perpaduan tipe kepribadian dominan. Nah, yang ini adalah perpaduan tipe kepribadian intim, ya. Jadi kalau intim dominan, ya, mereka adalah orang-orang yang super ekstrovert. Mereka bisa dengan mampu berkenalan, mengambil inisiatif, membangun hubungan dengan orang asing, dan biasanya mereka periang. Mereka itu adalah orang yang menyegarkan suasana. Mereka sangat senang berbicara. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu baru berbicara satu kata, mungkin mereka udah 100 kata. Ya, itu gambarannya. Nah, tipe kepribadian intim dominan ini biasanya mereka adalah orang yang sangat cepat mengambil keputusan. Jadi nggak mikirin dulu konsekuensinya apa. Makanya seringkali kalau misalnya berbisnis, seorang intim dominan harus hati-hati. Seringkali ketika dia merasa, oh saya suka, saya merasa senang, langsung diputuskan. Dan biasanya punya banyak kerugian juga di situ. Dan kemudian seorang intim dominan itu adalah emosinya suka meledak-ledak. Ya, maksudnya emosi meledak-ledak di sini adalah dia akan kelihatan sekali kalau misalnya dia sangat senang, kemudian dia akan sangat kelihatan sekali kalau dia sangat marah dan sedih. Dari perkataannya juga dari gesturnya yang dimunculkan. Lalu selanjutnya kalau dengan kepribadian intim cermat sama dengan kepribadian intim dominan, dia ada sisi emosionalnya, ya. Apalagi ditambah dengan kepribadian ada sisi cermatnya, seseorang intim cermat itu biasa itu yang tadi emosional. Mereka sangat ekspresif. Termasuk kalau udah punya masalah, problem itu disimpannya lama sekali. Kalau bedanya dengan intim dominan, mereka emosi meledak-ledak, marah saat itu juga, tapi habis gitu lupa. Kalau seorang intim cermat biasanya masih disimpan tuh masalahnya, karena ada sisi cermatnya. Nah, kemudian seorang intim cermat biasanya suka membangun hubungan yang loyal, hubungan jangka panjang, ya. Kemudian mereka juga seorang pemimpi. Artinya mereka punya banyak banget ide-ide. Cuma gapnya adalah ketika punya ide-ide itu tidak banyak yang bisa direalisasikan karena tiba-tiba udah berubah lagi ke yang lain. Nah, seorang intim cermat adalah orang yang perfeksionis dan biasanya suka menyelidik. Jadi akan kalau misalnya berkomunikasi dengan seorang intim cermat, biasanya mereka akan banyak sekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kala membuat orang lain tidak merasa nyaman. Ya, kesannya pengen tahu banget gitu. Karena yang tadi ada sisi ingin ingin mendapatkan gambaran yang lebih dalam. Ya, ini sangat penting buat seorang intim cermat. Kemudian untuk intim stabil adalah mereka adalah orang yang hangat dan ramah, ya. Jadi ada sisi. Kenapa? Karena dari kedua aspek itu, intim dan stabil masing-masing dipengaruhi oleh satu kuadran, yaitu membangun hubungan dengan orang lain, ya. Makanya mereka selalu ditemukan adalah mereka orang yang hangat dan ramah, senang menyapa orang lain, mendengarkan orang lain, kemudian humoris, paling pandai bergaul ya dari seluruh kepribadian yang ada. Kemudian mereka adalah orang-orang yang santai. Makanya kalau ketemu dengan orang intim stabil ini merasa nyaman. Terus pokoknya pengen ngobrol terus sama orang ini. Ya. Cuma karena ada sisi santainya, biasanya suka kelupaan kepada fokus isu yang mau dibahas kalau ketika lagi ngobrol. Selanjutnya adalah next. Ya, selanjutnya adalah tipe kepribadian stabil, perpaduan tipe kepribadian stabil. Buat mereka yang punya tipe kepribadiannya stabil intim, biasanya mereka adalah orang-orang yang sangat loyal. Ya. Apalagi kalau misalnya mereka ada di dalam anggota tim, baik di keluarga maupun di organisasi. Mereka juga adalah orang yang tenang, kemudian periang, menyenangkan, dan biasanya adalah orang yang diplomatis. Dan biasanya juga adalah orang-orang motivator. Saya banyak sekali menemukan tipe stabil intim ini dengan beberapa profesi seperti konselor, psikolog, atau misalnya coach. Itu banyak banget tuh yang punya tipe kepribadian stabil intim. Lalu selanjutnya adalah tipe kepribadian stabil dominan. Nah, untuk tipe kepribadian stabil dominan ini mereka adalah orang-orang yang pandai bergaul. Mereka orang-orang yang tenang, mindful gitu ya. Mereka juga seorang konselor yang cakap. Nah, karena ada sisi dominannya, biasanya mereka juga mampu memberikan arahan yang praktis buat orang lain. Mereka adalah orang yang praktis, namun ada sisi pasifnya. Jadi harus dibangun dulu engagement dengan seorang stabil dominan ini. Kemudian yang terakhir dari perpaduan tipe kepribadian stabil adalah stabil cermat. Nah, biasanya ini mereka adalah orang-orang yang sangat pendiam.
ya. Jadi tipe yang sangat pasif harus dibangun dulu hubungannya. Ketika mereka merasa nyaman, baru mereka bisa mengutarakan perasaannya. Mereka adalah orang yang ramah dan lembut, orang yang tenang, kemudian apa adanya, suka mengkritisi ya, mengkritisi dengan cara yang cukup elegan ya. Dan ini banyak sekali ditemukan di banyak perusahaan dengan tipe stabil cermat. Biasanya mereka menempati posisi-posisi di support di organisasi. Oke, next. Yang terakhir adalah perpaduan tipe kepribadian cermat. Yang pertama adalah cermat dan intim. Perpaduan cermat dan intim mereka biasanya adalah seorang komunikator yang sangat baik. Kenapa? Karena yang satu, mereka mampu membangun hubungan dengan orang lain dan dilengkapi kemampuan menyajikan data-data yang seringkali memang dibutuhkan, apalagi kalau kita berbicara organisasi gitu ya. Mereka bisa menyajikan fakta, kemudian cara berbicaranya terstruktur dan tersistematis. Nah, seorang cermat dan intim sama seperti yang tadi intim dan cermat, mereka adalah orang-orang yang emosional. Mereka mampu menunjukkan ekspresinya, mereka akan kelihatan ketika mereka bahagia atau senang, atau misalnya ketika kebalikannya mereka ketika sedih. Nah, seorang cermat dan cermat intim adalah orang yang mudah tersentuh hatinya. Jadi kalau ingin berbicara siapa yang paling simpatik di antara seluruh tipe kepribadian, maka si cermat intim ini adalah yang paling mudah tersentuh hatinya. Kemudian biasanya seorang cermat dan intim itu senang mengkritik orang lain tanpa disadari gitu ya, entah baik secara langsung verbal ataupun secara tertulis. Kemudian mereka juga adalah orang-orang yang biasanya agak sedikit idealis dengan ide-ide dan paradigma yang mereka yakini bahwa itu benar. Selanjutnya adalah cermat dominan. Oke, cermat dominan adalah orang-orang yang berkemauan keras. Seorang penggerak biasanya. Mereka bisa menggerakkan orang lain dengan data. Kemudian dengan kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Mereka adalah orang-orang yang terstruktur dan biasanya komunikasinya langsung, nggak suka basa-basi. Dan yang terakhir adalah cermat stabil, ya. Kurang lebih gambarannya agak mirip dengan stabil cermat. Perbedaannya adalah mereka lebih dalam menggali data dan fakta dibandingkan stabil cermat. Oke, kurang lebih seperti itu perpaduan tipe kepribadian. Buat teman-teman yang Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan dituliskan melalui chat. Nah, sambil menunggu mungkin Pak Hardi ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan. Jadi nanti saya akan baca pertanyaannya, lalu saya akan jawab setelah ini. Oke, silahkan Pak Hardi. Baik, selamat siang. Terima kasih Bu Christine. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sambil memberi kesempatan pada Bu Christine untuk membaca beberapa pertanyaannya ya, perkenankan saya menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, webinar ini terintegrasi dengan YouTube ya, sehingga nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin refresh atau ada hal-hal yang dijelaskan Bu Christine tadi yang terlupakan, silahkan Bapak dan Ibu sekalian bisa membuka YouTube, di mana linknya sudah ada diberikan oleh Mas Robi di chatnya ya. Jadi silahkan saja. Nah, yang kedua, saya akan sedikit menjelaskan sharing sedikit tentang mentoring. Ya. Untuk itu mohon bantuan Mas Agung untuk bisa diperlihatkan, Mas. Ya, tolong dibuat ini, Mas. Ya, oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan mentoring ini sebetulnya ada latar belakangnya. Latar belakangnya begini. Pada waktu saya memberikan coaching, ya, memperkenalkan coaching kepada para leader di berbagai organisasi, banyak organisasi ini, ya, dan rata-rata di antara para peserta itu pada waktu lalu mempraktekkan coachingnya, itu ada beberapa pertanyaan yang tipikal. Yang pertama adalah bahwa pertanyaan begini, Pak, pada waktu saya mengcoaching anak buah saya, karena ini leader as coach kan ya, maka anak buah saya itu sebetulnya mengharapkan sesuatu loh dari saya. Dia tidak hanya berharap bahwa dianya digali gitu saja, tidak. Tapi berharap ada sesuatu yang
di-sharingkan oleh atasannya, masukan dari atasannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebaliknya dari sisi leader as coach, itu juga ada sesuatu yang dia pengen sampaikan. Karena dia juga sebetulnya sudah berpengalaman, memiliki pembelajaran lesson yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya, penugasan sebelumnya, yang ini baik buat disampaikan kepada anak buahnya. Nah, hanya saja di dalam coaching itu kan sebetulnya secara ideal tidak boleh, gitu kan ya. Coaching itu menggali gitu ya. Nah, oleh karena itu saya perkenalkan satu tools yang lain yang namanya mentoring. Silahkan Mas, slide berikutnya Mas. Mentoring. Ini sebetulnya kata mentor itu berasal dari kisah Yunani kuno ya, ada sebuah puisi yang ditulis oleh Homer gitu ya. Nah, katanya ada pahlawan dari perang Trojan yang namanya Odysseus. Nah, dia mengembara nih sebelum sampai pada perang Trojannya itu ya. Dan selama mengembara beberapa tahun, anaknya dititipkan kepada teman dekat sekaligus penasihatnya yang namanya mentor. Dititipkan untuk apa? Tentu untuk dibina. Nah, dari situlah muncul kata mentor. Jadi, mentoring tidak lain tidak bukan adalah proses membimbing seseorang untuk mencapai tujuan karirnya. Nah, mentoring ini di dalam organisasi penting karena sebetulnya memberikan manfaat dari berbagai stakeholder dari mentoring ya. Slide berikutnya, Mas. Stakeholder dari mentoring tentu mentor sendiri ya, dan kemudian ada mentinya. Mentinya ini bisa anak buah, bisa yang lain, dan yang stakeholder lainnya tentu perusahaan kalau di dalam organisasi gitu ya. Dan dalam konteks mentoring, ketiga stakeholder ini mendapatkan manfaat yang cukup besar ya. Kalau perusahaan dengan adanya mentoring yang baik, tentu tercipta leader-leader baru, sehingga perusahaan ini, organisasi ini tidak ada ketergantungan pada satu sosok yang kuat saja, tidak, tetapi tersedia terus ya. Dan yang lainnya bisa dibaca sendiri, ada terciptanya budaya ya, talent, mengembangkan talent dan berprestasi ya. Nah, kalau ada karyawan-karyawan talent-talent yang memang menonjol dan mereka mendapat kesempatan untuk kemudian berkembang, dipandu, dibimbing. Nah, tentu ini meningkatkan kepuasan kerjanya ya. Nah, mentor sendiri dengan menjadi mentor itu sudah mendapatkan banyak manfaat juga ya. Nah, di situ saya tuliskan salah satunya selain aktualisasi diri ini kesempatan untuk menabung pahala loh ya. Karena kita ini mengembangkan orang lain ya, membuat orang lain itu menjadi maju gitu ya. Bagi menti tentu sudah tidak perlu didiskusikan lebih lanjut, tetapi banyak itu kesempatan untuk berprestasi ya, kesempatan belajar dari senior yang lebih berpengalaman ya, dan tentu perasaan dihargai. Dan ini yang membuat tadi saya sampaikan dalam konteks organisasi perusahaan tentu meningkatkan kepuasan kerja gitu ya secara keseluruhan. Baik, silakan Mas, nextnya Mas. Nah, kalau mendengar penjelasan saya tadi, maka mentoring sebetulnya ada dua arti loh ya, ada dua arti. Yang pertama, mentoring itu tadi di dalam mengembangkan, membimbing dalam pengembangan karir. Nah, ini yang kita sebut dengan mentoring long term. Tetapi pada latar belakang tadi saya katakan bahwa ternyata di dalam coaching banyak yang mengharapkan ada tools lain yang bisa digunakan untuk tidak sekedar menggali. Nah, itu mentoring yang disebut dengan mentoring short ya, mentoring short ya. Jadi, dalam mentoring short di dalam membimbing tidak hanya terpaku pada coaching. Bisa juga dilakukan dengan mentoring, bisa dilakukan dengan coaching, bisa dilakukan konseling juga di situ. Dan tentunya ada training gitu ya. Nah, balik lagi ke dalam mentoring long, di mana mentoring untuk pengembangan karir seseorang, tentu pengembangan karir dibutuhkan peningkatan beberapa kompetensi. Ya, nah ini kalau dipadukan
Kalau di dalam pengembangan karyawan kita mengenal ada konsep 10-20-70, ya 10-nya ada training, 20-nya melalui orang lain, yaitu melalui mentoring, coaching, counseling, dan 70-nya implementasi, gitu ya. Dan ini beberapa. Nah, keseluruhan ini yang disebut dengan mentoring long. Nah, tentu dalam konteks ini perlu tools-tools lain yang bisa membuat mentoring jangka panjang ini, long ini, memang berhasil. Ya, next ya, Mas. Dan bagi nanti Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mengenal lebih dalam tentang mentoring yang memang membantu talent-talent ini untuk bisa bertumbuh, silahkan nanti bisa hubungi di nomor WA ya di sini atau di emailnya. Baik, terima kasih. Dan kita masuk lagi ke sesi. Saya serahkan kepada Bu Christine. Silakan, Bu Chris. Oke, baik Pak Hardi. Ya, di sini saya udah dapat beberapa pertanyaan, saya akan jawab satu persatu. Pertanyaan pertama adalah, apakah slide-nya nanti akan di-share ke peserta setelah webinar? Ya, bisa, nanti silakan ditinggalkan saja di chat private ke Mas Robi, alamat emailnya, jadi biar nanti bisa dikirimkan materi slide-nya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada tipe kepribadian tertentu yang lebih cocok atau lebih baik ketika menjadi pemimpin sebuah tim atau kelompok? Nah, oke. Nah, sebenarnya kalau ngomong cocok nggak cocok, ya, saya mau mengatakan bahwa apapun tipe kepribadian Bapak Ibu sebenarnya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya. Tapi nanti tinggal dilihat saya ini punya strength-nya di mana dan perilaku apa yang saya harus modifikasi supaya kemudian saya menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Contoh, misalnya, biasanya orang akan bilang, seorang yang tipe stabil, karena tipenya kan nggak ingin menonjol, ya, nggak ingin mengontrol orang lain, inginnya di belakang meja gitu ya, bisa memimpin orang lain atau enggak? Sebenarnya bisa. Hanya ada beberapa aspek yang perlu dimodifikasi. Contohnya, seorang stabil perlu lebih tegas dalam memberikan keputusan. Kenapa? Karena di satu sisi seorang stabil biasanya enggan untuk mengambil keputusan, membiarkan orang lain yang mengambil keputusan. Nah, di sini seorang stabil harus lebih tegas dan berani mengambil resiko. Kenapa? Salah satu ketakutannya kalau tadi Bapak Ibu melihat ada tabel yang saya sudah munculkan, saya sudah tampilkan, salah satu ketakutannya adalah keluar dari atau kehilangan rasa aman, rasa nyamannya. Oke, nah ini akan jauh lebih efektif kalau Bapak Ibu yang punya kepribadian stabil ini berani keluar dari zona nyaman tadi. Oke, namun memang ada beberapa preferensi pemimpin-pemimpin di banyak organisasi, kebanyakan, saya tidak mengatakan semua gitu ya, kebanyakan adalah mereka menonjol yang memang senang mengontrol orang lain. Makanya banyak organisasi atau banyak berdasarkan riset bilang kalau tipe kepribadian dominan itu karena naturalnya adalah seorang pemimpin suka mengontrol orang lain, biasanya mereka adalah pemimpin-pemimpin yang baik gitu ya, sepanjang mereka mampu memodifikasi perilakunya. Ya, pasti setiap tipe kepribadian ada gap-nya. Yang terpenting adalah apapun tipe kepribadian Bapak Ibu, yang terpenting bagaimana saya mengenali kekuatan saya dan bagaimana saya memodifikasi perilaku saya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Di sini dari Mbak Bu Vivia Erlina. Nah, dari tes tadi kuadran 4 saya tertinggi dan 3 kuadran lain nilainya sama. Nah, saya termasuk dominan yang mana ya? Oke. Nah, Bu Vivia bisa melakukan tes lagi kembali karena yang tadi baru kuis dan mungkin karena waktunya terbatas jadi terpengaruh juga hasilnya. Tapi biasanya yang muncul kalau misalnya dalam tes kepribadian jarang sekali keempat-empatnya. Oke, jarang sekali keempat-empatnya. Kecenderungannya adalah 2, maksimal 3. Kalau misalnya ternyata, oh saya kayaknya semuanya cocok nih sama saya. Kemungkinan besar karena terlalu banyak berpikir, atau menginginkan diri saya menempati posisi itu, atau memang membutuhkan coach untuk melihat, sebenarnya saya tuh lebih kemana sih, ya. Nanti mungkin sebenarnya bisa minta sesi coaching session, mungkin tadi Pak Hardi lupa menyampaikan, atau mungkin nanti akan disampaikan, sebenarnya kita ada free coaching session, ya, buat para peserta yang aktif. Oke, kemudian
Pertanyaan keempat dari Bapak Puji Basuki, mau tanya dari tes tadi, kuadran 1 sama dengan D, kuadran 2 sama dengan I, kuadran 3 sama dengan S, kuadran 4 sama dengan C. Oke, mungkin Mas Agung boleh tolong munculkan slide-nya yang tadi di slide berapa ya? Ya, terus lagi Mas. Oke, terus lagi yang ada di slide 19. Ya benar 19. Oke. Nah, di sini ini dia gambarannya. Jadi, kita itu dipengaruhi oleh 4 kuadran. Fast, kuadran 1, kemudian kuadran 2 adalah slow, kuadran 3 adalah task oriented, dan kuadran 4 adalah people oriented. Nah, Pak Puji silahkan dimasukkan angkanya, Pak. Misalnya di kuadran 1 adalah bagian A. Saya skornya berapa? Yang saya jawab sesuai dengan saya. Kemudian yang kuadran 2 saya berapa dan seterusnya. Nanti ketahuan mana, nanti Bapak buat titik-titiknya tuh, Pak. Masuknya kemana? Nanti kelihatan saya itu masuk ke tipe kepribadian apa. Oke, mungkin akan nanti lebih jelas kalau Bapak bisa memunculkan skor yang tadi Bapak sudah kerjakan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mulyaningsih. Pertanyaannya adalah, jika sebagian kita mempunyai sifat sebagian intim dan sebagian dominan, kira-kira seperti apa tipe kepribadiannya? Oke, tadi sudah dijelaskan ya di slide yang sebelumnya. Jadi saya pikir sudah nggak perlu dibahas. Kemudian dari Pak Riki Immanuel, Jakarta, sebuah organisasi pasti mempunyai goal yang akan dituju dengan kepribadian yang berbeda-beda. Bagaimana cara mencapai tujuan itu bersama dengan memaksimalkan kepribadian masing-masing? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi kalau ngomongin soal mencapai tujuan, apalagi kalau kita berbicara tim gitu ya, yang sangat efektif adalah misalnya saya sebagai pemimpin adalah saya mengenali masing-masing profil tim saya. Dan yang terpenting adalah yang pertama kali sebelum ngomongin profil tim saya, apa sesungguhnya profilnya saya. Anggap saja misalnya saya adalah salah satu supervisor di departemen akuntansi misalnya gitu ya. Apa yang membuat sebuah tujuan dari departemen akuntansi ini sukses? Nanti di list dulu tuh, diidentifikasi. Kemudian saya ini tipe kepribadiannya apa? Misalnya, oh saya ini orang akuntansi. Profil dari akuntansi adalah harus fokus terhadap detail. Harus fokus terhadap detail. Cara bicaranya harus terstruktur dan sistematis. Nah, kalau misalnya saya adalah seorang intim stabil, misalnya contohnya ya, saya seorang intim stabil biasanya kecenderungannya kurang memperhatikan detail. Biasanya seringkali mengabaikan angka-angka, jadi suka banyak kesalahan. Maka saya kalau mau menjadi efektif, saya harus cari tuh tim saya yang punya kepribadian cermat. Maka dia yang akan mengecek apakah data-data tersebut sudah tepat atau belum. Jadi pastikan saya mengenal diri saya, kemudian bagian mana dari yang kepribadian saya dengan gap-nya saya, dengan kesenjangan atau kekurangan yang saya punya, bisa di-cover atau bisa ditutupi oleh anggota tim saya. Itu akan jauh menjadi lebih efektif. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Retno, apakah dimungkinkan terjadi perubahan tipe kepribadian seiring waktu atau lingkungan sehari-hari? Saya mau mengatakan, ya bisa berubah. Namun kecenderungannya gini, biasanya cuma memang tadi saya tidak jelaskan bahwa kalau dalam DIAC ada yang namanya kepribadian primer dan kepribadian sekunder. Kepribadian primer itu adalah sesuatu yang sifatnya menetap, dimanapun situasinya. Nah, itu akan kelihatan mana yang primer, mana yang sekunder ketika saya berada dalam tekanan. Oke, ketika saya berada dalam masalah yang sangat menekan, itu akan kelihatan primary personality yang seperti apa. Sedangkan kalau yang secondary itu yang biasanya cenderung berubah-ubah, tergantung kepada di mana saya berada di lingkungan seperti apa. Contoh, misalnya sebelumnya saya bekerja di organisasi yang sangat kompetitif. Oke, sangat kompetitif, tidak terlalu fokus kepada laporan atau administrasi birokrasi. Lalu saya pindah nih ke perusahaan yang membutuhkan birokrasi panjang. Pasti akan ada modifikasi perilaku.
Tadinya saya misalnya orangnya kerjanya pengennya cepet, terus memotong birokrasi, lalu selanjutnya supaya saya bisa survive, karena pada dasarnya manusia itu pasti punya survival gitu ya, spirit of survival. Nah, biasanya terus dia akan mulai mengubah tuh perilakunya supaya dia win, menang di lingkungan itu. Jadi tadinya nggak penuh dengan birokrasi, sedikit-sedikit akan menjadi lebih prosedural. Oke, semoga menjawab. Kemudian jadi artinya bisa ada perubahan yang tadi, kepribadian yang sifatnya sekunder. Oke, baik. Kemudian ini ada dari Bapak Firmansyah. Oke, bagaimana mengetahui kepribadian tersebut, kemudian tips dan trik untuk menjadikan sifat yang negatif menjadi energi positif. Oke, saya kurang dapat gambaran yang dimaksud sifat yang negatif seperti apa ya, dan menjadi energi yang positif. Tapi yang pasti adalah setiap manusia itu pada dasarnya ingin menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Maka termasuk dalam hal kita berbicara tipe kepribadian, ini adalah gambaran preferensi. Bagaimana saya mengoptimalkan diri saya gitu ya. Ketika saya mengetahui saya punya gap, kira-kira apa yang harus saya kembangkan supaya kemudian saya menjadi pribadi yang lebih baik. Yang terpenting adalah kalau mungkin saya mau menyampaikan, memberikan advice atau gambaran yang saya biasanya lakukan selama ini adalah fokuslah kepada kekuatan Anda dan cobalah minimalisir gap yang kita miliki dengan membuka mindset yang baru, paradigma yang baru ya, sehingga tercipta perilaku yang kemudian nanti akan jadi habits. Kurang lebih seperti itu. Kemudian terakhir, oke. Apakah dari Pak Arief Novisto, apakah tipe kepribadian juga mesti cocok dengan tipe organisasi? Terus apakah ada organisasi yang cocok dengan tipe kepribadian tertentu? Oke. Ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama saya akan jawab dulu, apakah tipe kepribadian juga mesti cocok dengan tipe organisasi? Pertanyaannya adalah begini. Tingkat produktivitas kita bila misalnya Bapak Ibu bekerja dalam organisasi, kecenderungannya adalah kita akan menyesuaikan dengan organisasi tersebut gitu ya. Jadi ketika misalnya ternyata ada nilai-nilai, contoh saya ini orangnya adalah orang yang prosedural gitu ya. Terus kemudian berada dalam organisasi yang kompetitif, tidak memperhatikan prosedur tadi, biasanya kita cenderung di awal akan tertekan. Wah kok kayak begini ya, dulu seperti ini dan sebagainya gitu ya. Nah ini akan kecenderungan mempengaruhi tingkat produktivitas kita. Jadi yang dilihat adalah sebelum misalnya nanti ini mungkin buat Bapak Ibu, ini kira-kira organisasi ini cocok nggak sih dengan profilnya saya supaya saya bisa menjadi produktif. Kalau tidak, maka saya harus memodifikasi perilaku saya. Gitu. Itu yang terpenting. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Novis adalah, apakah ada organisasi yang cocok dengan tipe kepribadian tertentu? Iya. Ya kembali biasanya dalam organisasi itu bisa kelihatan, tapi mungkin lebih berbicara kepada masing-masing divisi. Jadi ada profil-profil tertentu. Contoh misalnya, kalau saya misalnya bekerja di business development, maka kalau saya punya tipenya adalah stabil dan cermat, bisa nggak di business development? Bisa. Tapi mungkin bukan di garda depannya dari business development, tapi lebih sebagai supporting partner dari mereka yang punya tipe kepribadian dominance compliance. Itu biasanya orang-orang dominance compliance yang sangat produktif, yang sangat sukses adalah tipe-tipe dominance compliance. Bisa nggak tipe steady compliance jadi seorang business development yang sukses? Bisa. Yang penting adalah bagaimana memodifikasi perilakunya. Oke. Kemudian yang terakhir, oke, berapa lama, misalnya apakah 6 bulan berikutnya bisa kita lakukan tes kembali? Apakah perpaduan tipe bisa 3 misalnya di IC? Iya, bisa, tapi biasanya kecenderungannya jarang. Hanya sekitar 4% dari total yang memang sudah di research, ya sekitar 2 juta orang yang punya kepribadiannya 3 komponen. Oke, semoga menjawab. Oke, berikutnya saya lanjutkan kepada materi. Mas Agung, boleh di-share kembali. Kita akan bahas sesi kedua. Waktu kita cuma tinggal berapa menit lagi? Ya, masih 40 menit. Oke, next, Mas. Masuk ke slide sesi kedua.
Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum saya jawab, nanti akan dijawab melalui email ya. Mungkin ya. Oke. Ya, itu slide 34. Oke. Nah, kita masuk ke dalam sesi kedua, strategi komunikasi dengan tipe kepribadian di ISC. Oke, next. Nah, Bu, kalau misalnya Anda bertemu nih, misalnya salah satu lawan bicara Anda punya tipe kepribadiannya adalah tipe kepribadian dominan. Maka misalnya nih, saya adalah seorang tipe kepribadian intim. Saya tuh orangnya suka banyak bicara, nggak langsung ke pokok permasalahan. Maka ketika menghadapi seorang tipe kepribadian dominan, hindari yang namanya mengoceh, membuang waktu dia. Kalau nggak, pasti akan ditinggalin. Oke, pasti akan ditinggalin sama orang ini. Dan biasanya kalau tipe dominan, apalagi dominan murni, itu biasanya nggak basa-basi tuh, langsung aja ditinggalin. Oke. Nah, tetap pada tugas. Fokusnya gini. Salah satu fokus dari tipe kepribadian dominan adalah dia fokus kepada hasil. Maka kalau bicara perasaan kepada tipe kepribadian dominan, mohon maaf, pasti akan dicuekin. Jadi lebih baik hindari hal itu, fokus kepada apa yang ingin dicapai. Dan ketika berbicara dengan tipe kepribadian dominan, pastikan Bapak Ibu menyampaikan informasinya secara jelas, spesifik, dan to the point. Jadi nggak ada banyak basa-basi. Karena kalau misalnya basa-basi, dia akan tanya, jadi maunya apa? Jadi maksudnya apa? Gitu. Kemudian bersiaplah, jadi siapkan hal atau informasi apa yang ingin disampaikan. Jadi jangan pas datang baru mikirin, saya mau ngomong apa ya. Kenapa yang tadi? Seorang tipe kepribadian dominan tuh pengennya cepat. Ya, semuanya dilakukan cepat, termasuk juga dalam mengambil keputusan. Dan terorganisir. Jadi pastikan datanya. Kalau dulu saya punya pengalaman, salah satu atasan saya punya tipe kepribadiannya adalah dominan compliance. Nah, biasanya mereka itu tipenya mau dikasih lapornya itu cuma 1 halaman. Jadi kalau berpuluh-puluh halaman dilempar sama dia. Oke. Jadi pastikan bahwa saya udah mempersiapkan diri sebelumnya sebelum saya bertemu dengan seseorang dengan tipe kepribadian dominan ini. Lalu sajikan fakta dengan logis. Harus ada faktanya. Kenapa? Karena tipe kepribadian dominan sangat fokus kepada fakta daripada feeling. Ya, makanya kecenderungannya dilihatnya cenderung dingin dan agak menjaga jarak dalam hal hubungan. Lalu pastikan Anda efisien, gunakan waktu Anda secara efisien dan berikan alternatif pilihan. Ya. Jadi dalam menghadapi seorang dominan jangan menyuruh, hindari menyuruh atau memberikan saran ya. Kenapa? Karena nanti pasti akan dikembalikan lagi. Beliau nggak akan mendengarkan saran Anda. Tapi lakukannya dengan lebih diplomatis, berikan alternatif pilihan dan biarkan seorang tipe kepribadian ini yang memutuskan. Kenapa? Mereka tahu apa yang mereka inginkan. Lalu kalau misalnya Anda nggak setuju, maka fokuslah kepada fakta, bukan kepada perasaan Anda. Ya. Dan orang ini sangat tidak sensitif kalau misalnya Anda marah atau merasa terluka sama seorang tipe kepribadian dominan ini. Oke, selanjutnya adalah tipe kepribadian intim. Ini sangat berbeda. Kalau tadi berbicara dengan tipe kepribadian dominan harus langsung, sangat spesifik gitu ya, tidak suka basa-basi. Maka kalau berbicara dengan tipe kepribadian intim, bangunlah basa-basi tadi, itu penting banget. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu adalah tipe seorang dominan atau cermat ya, yang mengalami kesulitan dalam basa-basi. Buat seorang tipe kepribadian intim itu sangat suka ditanya kabarnya. Ceritain dong tadi ngapain aja, itu sangat merasa dihargai. Kenapa? Karena yang tadi, beliau itu adalah seorang tipe kepribadian intim, sangat fokus kepada hubungan. Mereka adalah orang-orang yang antusias terhadap kehidupan. Jadi tanya tentang ide, tentang diri mereka. Lalu pastikan juga berikan waktu untuk berhubungan dengan seorang tipe kepribadian intim tadi. Jadi misalnya bikin meeting misalnya gitu ya, 1 jam, siapkan waktu 2 jam. Kenapa? Seorang tipe kepribadian intim itu suka berbicara dan suka didengerin biasanya. Jadi belilah waktu itu, kemudian berikan perhatian Anda kepada si intim tadi, maka dia akan membangun engagement dengan Anda. Lalu seorang tipe kepribadian intim sangat tidak suka terhadap detail.
Ya, kalau dikasih detail biasanya udah pusing kepalanya. Maka kalau berbicara dengan mereka, berbicaralah ide-idenya. Berbicaralah mengenai perasaan Anda. Hindari berbicara fakta dan data, nggak akan didengerin. Dan apalagi kalau misalnya saya menjual ide, menjual produk atau jasa, kalau ketemu dengan tipe kepribadian intim, bangunlah suasana. Jadi yang membuat dia memutuskan sesuatu bukan karena produknya bagus atau enggak, tapi lebih kepada suasana yang dibangun. Apakah saya engage enggak dengan orang tersebut? Lalu kemudian ketika menghadapi tipe kepribadian intim ini jangan menggantung. Kenapa? Karena yang tadi tipe kepribadian intim ini adalah suka berkomunikasi dan tidak langsung mengambil keputusan seperti seorang dominan ya, agak sedikit berbeda. Jadi Anda perlu mengarahkan seorang tipe kepribadian intim ini untuk kemudian mengambil langkah tindakan. Jadi kalau udah membuat keputusan, berikan rencana langkah tindakannya berikutnya seperti apa. Kalau enggak nanti mereka lupa. Oke, termasuk mengingatkan kembali dan melakukan follow up. Lalu berikan ide untuk mengimplementasikan. Ya, jadi harus ada tindakan yang realnya. Kenapa? Karena biasanya seorang tipe kepribadian intim ini berbicaranya deskriptif. Sehingga Anda perlu membantu orang-orang seperti tipe kepribadian intim ini untuk menjejakkan kaki, membuat langkah-langkah tindakan yang lebih terlihat, lebih eksplisit. Lalu kemudian tawarkan insentif. Nah, seorang tipe kepribadian intim ini sangat suka mendapatkan penghargaan. Terutama dalam hal pujian ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan dominan, mereka lebih fokus pada hasil. Sukanya penghargaan yang bersifat material, yang kelihatan. Kalau seorang tipe kepribadian intim ini sangat suka dipuji. Apalagi kalau dipuji di depan umum. Ya. Ini akan membangun engagement Anda dengan si tipe kepribadian intim tadi. Lalu berikutnya adalah tipe kepribadian stabil. Kalau berbicara dengan tipe kepribadian stabil, mereka kembali tadi kalau masih ingat, seorang tipe kepribadian stabil ini adalah orang yang sangat santai, tenang, kemudian perlu memikirkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Maka kalau kita berbicara dengan tipe kepribadian stabil, hindari berbicara cepat. Ya. Kenapa? Karena biasanya ada beberapa kecenderungan seorang dominan atau seorang intim itu berbicaranya cepat. Kasihnya gambaran umum. Maka kalau ketemu dengan tipe kepribadian stabil, jangan buru-buru ke pokok masalah. Pertama, bangun suasana yang nyaman. Buat seorang stabil ini merasa nyaman dengan Anda dulu, dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum masuk ngomong ke masalah. Karena kalau enggak, misalnya dia belum nyaman dengan kita, maka biasanya akan cenderung resisten terhadap ide yang kita sampaikan. Lalu yang kedua, tunjukkan minat yang tulus bahwa Anda punya perhatian kepada Anda. Ya, kepada seorang stabil ini. Kenapa? Dari semua tipe kepribadian yang ada, seorang stabil memiliki sifat yang sangat sensitif. Mereka adalah yang sangat peka terhadap perasaan. Lebih mudah terluka gitu ya. Maka tunjukkan minat yang tulus bahwa ya saya mau mendengarkan Anda. Lalu ketika misalnya Anda mau menyampaikan tujuan atau keberatan, lakukan dengan hati-hati dalam memilah kata. Kenapa? Karena mereka orang yang sangat sensitif. Lalu jangan memaksa untuk cepat beres. Ya, apalagi kalau misalnya Anda adalah tipe kepribadian dominan, pengennya cepat, pengennya langsung hasil, dan biasanya kasih gambaran umum. Maka ketika menghadapi si stabil ini, berikan instruksi yang sangat spesifik. Ini sangat penting sekali. Seringkali saya menemukan banyak komplain dari para pimpinan atasan bilang bahwa, oh saya ini punya bawahan saya nggak bisa kerja. Padahal ketika dilihat, ternyata bawahannya atau timnya punya kepribadian stabil, di mana mereka membutuhkan arahan yang sangat jelas apa yang diharapkan kepada dirinya, termasuk bagaimana cara melakukannya. Maka kalau ketemu dengan si stabil ini, gambarkan perasaan Anda, jelaskan secara detail dan spesifik apa yang Anda harapkan kepada si stabil ini. Lalu juga ajukan pertanyaan yang spesifik. Kalau misalnya kita berbicara ada pertanyaan terbuka, tertutup, maka ajukan pertanyaan terbuka. Ya, karena kalau enggak, mereka jawabnya simple sekali, sedikit-sedikit. Kenapa? Yang tadi ingin mendapatkan rasa nyaman dulu. Lalu berikutnya adalah dengarkan mereka. Sebenarnya seorang stabil ada mereka storyteller yang baik. Hanya mereka membutuhkan rasa nyaman.
Dan hati-hati kalau misalnya memberikan interupsi. Biasanya ini seorang dominan atau seorang intim sering banget tiba-tiba lagi berbicara kasih interupsi. Nah, harus dapat momen yang tepat ketika mau memotong pembicaraan. Lalu kenali perasaannya, needs-nya. Oke, next. Selanjutnya adalah tipe kepribadian cermat. Oke. Dari semua tipe kepribadian yang ada, tipe kepribadian cermat ini biasanya yang paling pendiam dan sangat fokus kepada data dan sangat kritis. Maka kalau berbicara dengan si cermat sama juga dengan si dominan, maka berbicaranya langsung kepada pokok permasalahan. Perbedaannya adalah kalau ngomong dengan dominan berbicara secara gambaran besar. Tapi ketika menghadapi si cermat berbicara secara detail, fokus kepada fakta dan data. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya data yang ingin disajikan, ngomongin cuma perasaan aja, ini akan menjadi tantangan buat Bapak atau Ibu gitu ya, ketika menghadapi si cermat ini. Biasanya mereka nggak akan ambil peduli. Kemudian selanjutnya adalah berikan mereka waktu untuk memproses informasi. Dan biasanya seorang cermat yang sikapnya formal, maka bangunlah situasi formal tadi. Kecuali kalau memang ada momen-momen tertentu seorang cermat ketika dia merasa nyaman, dia akan sangat loyal kepada Anda. Tapi itu waktunya harus dibangun cukup lama gitu ya. Bangun kredibilitas, itu yang terpenting. Buat seorang cermat, dia membutuhkan satu hal, yaitu mereka sangat hati-hati. Termasuk juga mempercayai orang lain. Apakah Anda sebagai pasangannya si cermat atau misalnya atasan atau bawahan, Anda perlu membangun kredibilitas bahwa Anda adalah orang yang bisa dipercaya. Lalu jangan memaksakan keputusan cepat. Kenapa? Karena seorang cermat membutuhkan waktu untuk memproses informasi, memastikan apakah informasi itu sesuai atau tidak dengan data atau fakta yang dia dapatkan. Lalu perjelas harapan dan tenggat waktu. Buat seorang cermat, kalau berkomunikasi, contoh misalnya ngomongin soal target, tujuan, kasih tenggat waktunya kapan mereka harus menyajikan. Baik stabil dan cermat, mereka adalah orang-orang yang mengikuti proses, ya. Perbedaannya dengan dominan intim, mereka fokus kepada hasil langsung. Kalau stabil dan cermat, mereka fokus kepada prosesnya. Terutama buat seorang cermat, mereka akan memastikan bahwa hasilnya itu sempurna, seperti yang diharapkan. Lalu kalau misalnya Anda tidak setuju, fokuskan kepada fakta dan datanya, bukan kepada perasaan. Karena buat si cermat, hal ini tidak penting. Oke, selanjutnya. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan dimunculkan terkait dengan hal ini. Nanti akan saya jawab. Waktunya sekarang sudah jam. Oke, masih ada 20 menit lagi. Next. Oke, selanjutnya adalah kalau kita, ini mungkin kepotong nggak? Oke, nah ini berbicara dengan perpaduan tipe kepribadian. Oke, kalau misalnya saya seorang dominan dan lawan bicara saya adalah seorang dominan, sama-sama dominan pengen ngatur. Maka ketika saya menghadapi lawan bicara saya, pastikan kurangi sifat memaksa atau mengontrol si lawan bicara Anda. Ini penting banget supaya membangun sebuah situasi kondisi komunikasi yang lebih harmonis. Lalu berikan pilihan-pilihan. Ya, seperti Anda juga seorang dominan tentunya nggak ingin diarahkan untuk membuat keputusan. Maka berikan pilihan-pilihan dan hindari yang tadi, sikap mengajari. Orang dominan paling nggak suka diajari. Kenapa? Karena mereka biasanya mencari tahu sendiri, mereka bisa menemukan sendiri jawabannya. Lalu diskusikan area yang mengganggu dan buat aturan bersama. Ya, ini harus disepakati bersama. Kenapa? Kalau enggak, dua-duanya jalan sendiri-sendiri. Baik misalnya Anda di dalam organisasi, ya, dengan pasangan, dengan rekan kerja, dengan atasan atau bawahan Anda, kalau menghadapi yang dominan ini beberapa area yang harus Anda perhatikan ketika berkomunikasi. Lalu selanjutnya adalah bila Anda dominan dan oke, next slide. Bila Anda dominan dan lawan bicara Anda adalah seorang intim, maka pahami adanya beda fokus. Anda fokusnya kepada hasil, sedangkan seorang intim fokusnya kepada hubungan.
Nah, buat seorang dominan yang tadinya pengen cepat dan terburu-buru, maka perlu menyediakan waktu ini yang disebut modifikasi perilaku. Berikan kesempatan seorang intim untuk menyampaikan ide dan tuangan itu dalam tindakan. Jadi bisa dapat suatu situasi yang menyenangkan pada akhirnya. Lalu tentukan aturan main bersama. Seorang intim ini adalah orang yang sangat spontan, ya. Seorang dominan inginnya ngatur. Nah, seorang intim nggak suka diatur juga. Maka berikan kesempatan juga untuk membuat aturan main bersama dan disepakati bersama. Dengarkan seorang intim dengan antusias. Kecenderungan seorang dominan biasanya wajahnya tuh kelihatan angker biasanya kalau ketemu dominan. Jadi cobalah bangun antusiasme, energi yang menyenangkan supaya membangun engagement dengan si kepribadian intim tadi. Lalu berikan pujian, perhatian dan persetujuan. Kadangkala seorang dominan pelit dengan pujian, ya. Orang yang sulit disenangkan adalah seorang dominan. Maka belajarlah untuk memberi pujian, terutama ketika berada di depan forum. Lalu berikan kesempatan untuk mengekspresikan perasaan, bukan hanya fakta dan data. Oke. Selanjutnya adalah kalau saya dominan ketemu lawan bicara saya seorang stabil. Ini penting banget. Kembali, karena seorang dominan pengennya cepat, sedangkan orang stabil butuh waktu untuk memproses informasi, maka lakukan komunikasi secara detail, tahap demi tahap. Ini penting banget nih. Seringkali seorang dominan itu melihatnya sesuatu dengan gambaran besar. Maka ketika menghadapi seorang yang dengan tipe kepribadian stabil, berikan informasi atau instruksi, ya, bagaimana cara melakukannya, supaya kemudian si stabil ini melakukannya dengan benar sesuai dengan harapan Anda. Lalu perhatikan bicara Anda. Seorang stabil adalah orang yang sensitif, ya. Dan kadangkala atau mungkin seringkali seorang dominan tuh ketika berbicara itu apa adanya dan nggak dipikirin. Lalu kemudian biasanya seorang stabil ini masih sakit hati, si orang dominan udah lupa kalau dia pernah mengucapkan itu. Oke. Nah, kemudian kalau bertemu dengan si orang stabil, sifatnya yang peka, hindari membandingkan dirinya dengan siapapun. Kenapa? Mungkin apapun tipe kepribadiannya, apalagi dengan si stabil ini, mereka adalah orang yang nggak suka dibanding-bandingkan. Kalau sering dibanding-bandingkan biasanya mulai tuh mulai rendah diri dan sebagainya. Dan bangun kedekatan atau engagement. Oke, next slide. Terakhir untuk dominan, kalau saya dominan bertemu dengan si cermat, ya. Kalau dominan dengan cermat, seorang dominan itu pengennya cepat. Sedangkan kalau si cermat, mereka adalah orang yang cukup sulit mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan pikirannya. Maka berilah waktu, ya, waktu untuk membangun komunikasi sehingga dia merasa nyaman bahwa Anda adalah orang yang bisa dipercaya. Lalu berikan waktu untuk membuat keputusan. Kembali, seorang cermat membutuhkan fakta, data yang kredibel sebelum mereka membuat keputusan. Jadi kalau disuruh cepat-cepat, biasanya mereka akan menjadi sangat resisten, termasuk dengan ide-ide Anda. Lalu hati-hati dalam memberikan kritik. Ya, seorang cermat adalah orang yang sangat analitis. Jadi sebelum melontarkan pendapat, pastikan kritik Anda atau masukan Anda didukung oleh fakta dan data yang sesuai dengan apa yang sedang dikomunikasikan. Dan pastikan sediakan jawaban yang detail. Karena kalau enggak, dia akan mengkritisi Anda dengan pertanyaan-pertanyaan. Terima dirinya apa adanya dan dengarkan. Nah, ini dengarkannya sulit. Seringkali ketemu seorang cermat, mereka kalau misalnya ini juga dihadapi nih oleh banyak coach, banyak konsultan, atau misalnya Anda punya atasan atau bawahan seorang cermat, mereka adalah orang yang sangat sedikit berbicara. Maka waktunya, waktu untuk menyediakan waktu, ya, memberikan waktu untuk mereka berbicara cukup panjang, ya, dan bangun suasana yang nyaman. Seringkali waktu diam itu jadi sangat lama, tapi itu diperlukan. Ya, hindari sikap memaksa kepada si cermat. Oke, selanjutnya, kalau saya seorang intim, lalu lawan bicara saya seorang dominan. Seorang intim selalu ingin menyenangkan orang lain. Mereka ingin membangun hubungan yang harmonis dan menyenangkan, yang antusias. Nah, buat si
ketika menghadapi dominan, seorang dominan itu adalah orang yang senang mengontrol orang lain. Ya, senang mengatur orang lain, mengarahkan, mengkritisi. Jadi kalau ketemu dengan orang dominan, jangan takut dengan konfrontasi. Ketika Anda menghindar, hati-hati, Anda akan semakin dianggap bukan lawannya. Apalagi kalau misalnya ternyata si dominan ini adalah bawahan Anda, ya. Tunjukkan ide pendapat Anda secara langsung. Ya, komunikasikan segera. Jadi hindari juga basa-basi. Kenapa? Kalau enggak nanti tidak mendapatkan perhatian si dominan. Lalu lakukan instruksi dengan singkat. Seorang dominan tidak suka mendapatkan gambaran yang detail. Jadi berikan kebebasan untuk menentukan langkah-langkah yang perlu dia lakukan. Berikan gambaran singkat dan kendalikan emosi Anda. Itu terpenting. Kenapa? Karena biasanya seorang dominan suka memancing tuh. Apakah kemudian Anda memang benar-benar bisa menjadi pemimpin atau seseorang yang selevel dengan si orang dominan tadi. Lalu kemudian apabila saya seorang intim dan lawan bicara saya adalah seorang stabil. Next. Nah, kalau saya intim dan lawan bicara saya adalah intim, maka dengarkan. Intim ketemu intim, dua-duanya pengen bicara. Ya, akhirnya nggak ada yang dengerin. Maka kalau lawan bicara saya seorang intim, pastikan Anda mendengarkan dia. Dengarkan ini adalah mendengarkan. Jadi bukan berarti kemudian, oh nanti saya mau ngomong apa lagi ya. Nah, hindari itu. Lalu tuliskan secara terperinci, apalagi kalau dalam meeting. Kenapa? Karena sama-sama intim punya idenya sangat banyak. Lalu keluar dari meeting atau setelah selesai berdiskusi, lupa mana yang harus dijalankan. Jadi pastikan setelah membahas itu sama-sama yuk tulis secara terperinci. Lalu buat batasan dan aturan yang disepakati bersama. Kalau enggak udah melenceng kemana-mana, keluar dari jalurnya. Oke, lalu next. Selanjutnya adalah kalau saya intim dan lawan saya adalah stabil. Seorang intim adalah orang antusias, energinya sangat banyak, ya. Jadi ketika menghadapi seorang stabil, turunkan level energi Anda supaya bisa selaras dengan si stabil tadi. Perlambat pendekatan Anda. Jadi biasanya seorang intim ini adalah orang yang sangat agresif. Seorang stabil tuh membutuhkan ruang, membutuhkan space untuk ini. Dan berikan waktu buat seorang stabil dalam mengambil keputusan. Hindari sikap memaksa. Yang tadi, seorang intim itu orangnya sangat spontan, termasuk menentuin hari ini mungkin dia ada di Jakarta. Ini kebetulan lagi PSBB gitu ya. Nah, hari ini Jakarta, besok adanya di Bandung, besok lagi di Bali, suka-suka gitu ya, spontan. Sedangkan kalau orang stabil, dia butuh rencana. Jadi kalau menghadapi seorang stabil, pastikan Anda menyesuaikan ya levelnya, frekuensinya dengan seorang stabil ini. Berikan waktu untuk ambil keputusan. Tapi juga berikan juga batas waktu. Kenapa? Kalau enggak, nanti si stabil ini tidak membuat keputusan sama sekali. Dan ajukan lebih banyak pertanyaan dan dengarkan. Ya. Kenapa yang tadi? Si intim ini senang banget berbicara. Akhirnya, kalau kita sebagai seorang pribadi intim ini nggak sadar sedang menghadapi stabil, akhirnya kita tidak mendapatkan perspektif atau ide dari si stabil tadi. Kenapa? Nanti dia akan cenderung menjadi pasif dan mendengarkan Anda saja. Oke, next. Nah, yang terakhir buat yang kepribadian intim adalah bagaimana kalau lawan bicara saya adalah seorang cermat. Buat seorang cermat, pastikan Anda mendengarkan. Ya, di sini Anda perlu membangun kepercayaan dengan seorang cermat tadi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat tactful, orang-orang yang sangat hati-hati sebelum mereka menceritakan pikiran perasaannya. Dan ketika menghadapi si cermat juga berikan ruang untuk berkomunikasi secara tertulis. Karena biasanya mereka akan jauh lebih mudah menyampaikan perasaannya secara tertulis dibandingkan secara verbal atau secara langsung. Lalu turunkan volume suara Anda. Ya, hati-hati apalagi kalau misalnya Anda inginnya berbicara cepat dan keras, maka turunkan selevel dengan si cermat tadi. Dan bersikaplah objektif. Biasanya seorang intim ini fokusnya kepada perasaan, sedangkan seorang cermat fokusnya kepada fakta. Maka berbicaralah fakta dan data. Lalu berikan waktu dan ruang untuk menyendiri. Seorang intim biasanya nggak senang tuh sendirian tuh.
Tapi kalau seorang cermat, dia akan mendapatkan energinya kembali ketika dia punya waktu sendirian. Maka ketika dia membutuhkan ruang itu, berikan ruang itu. Lalu ungkapkan sesuatu, ide, informasi, perasaan Anda secara spesifik kepada si cermat. Oke, next. Oke, lalu bagaimana kalau saya punya kepribadian stabil dan lawan bicara saya ini dominan? Ya, ini penting sekali. Seorang dominan ini kalau ngomong suka nggak dipikirin. Ya, seringkali perkataannya terkesan pedas. Padahal mungkin bukan maksudnya seperti itu. Nah, kalau dengan seorang dominan, jangan ambil hati. Jadi kalau udah dikatakan misalnya kritik atau apapun, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kenapa? Karena setelah dia mengatakan itu, dia akan baik lagi kepada Anda. Anda masih sakit hati, si orang dominan udah lupa apa yang dia sudah sampaikan kepada Anda. Lalu bersikaplah tegas. Ya, ini penting. Kenapa? Karena seorang dominan itu sukanya mengatur. Sukanya mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuannya si orang dominan tadi. Maka Anda harus mampu berkata tidak, ini penting. Seorang stabil biasanya agak sulit tuh berkata tidak. Termasuk juga seorang intim yang tadi. Jadi bersikaplah tegas ketika menghadapi seorang dominan, maka Anda akan mendapatkan respek dari seorang dominan tadi. Lalu tetaplah pada keputusan, ya. Seringkali seorang stabil ini banyak pertimbangan dan berubah-ubah. Nggak berani ngambil keputusan. Maka ketika Anda sudah mengambil keputusan, maka striklah dengan keputusan Anda. Kenapa? Karena seorang dominan biasanya itu paling jago dalam mempengaruhi orang lain untuk mengubah keputusannya. Lalu belajarlah untuk langsung to the point. Okay? Berikutnya, kalau saya stabil dan saya lawan bicara saya adalah seorang intim, maka bersikaplah tegas dan buatlah batasan. Ya, kenapa? Yang tadi seorang intim adalah orang yang sangat spontan. Maka Anda harus memberikan batasan mana yang boleh dan tidak boleh buat seorang intim. Bangun antusiasme. Supaya apa? Membangun kedekatan, membangun engagement dengan seorang intim. Lalu buat list dan bangun konsensus. Terakhir adalah sampaikan perasaan dan pikiran Anda. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, saya akan baca dulu. Oke. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Dina, Jakarta. Validasi tes di IAC berapa lama? Oke, itu sudah. Kemudian ini dari Fauzion Line. Saya nggak tahu ini. Fauzi, sorry. Dari Bapak Fauzi Bogor. Di sini mohon tips dan trik bagaimana cara tipe intim menyusun pertanyaan dan penjelasan ide secara efektif dan tepat untuk disampaikan ke tipe dominan. Oke, ini penting banget. Jadi kalau misalnya Anda adalah seorang intim menghadapi orang dominan, buat dulu. Jadi di sini kan adalah bagaimana cara tipe intim menyusun pertanyaan. Yang pasti adalah kebutuhan dari seorang dominan adalah hasil, fakta, dan data. Maka tanya, apa yang diharapkan? Gitu. Tujuannya apa? Ya, apa hasil yang ingin dicapai? Biasanya pertanyaan seputar itu. Dan pastikan ketika menghadapi atau sebelum menghadapi seorang dominan, Anda sudah punya list pertanyaan. Karena kalau enggak, seorang intim biasanya ngomong dulu kemana-mana gitu ya. Nah, kalau menghadapi dominan, fokus dulu ke masalahnya. Nanti kalau mau ngobrol, silahkan. Oke. Terus, apa lagi nih pertanyaannya? Bagaimana cara masih dari Pak Fauzi, bagaimana cara tipe intim menyusun pertanyaan dan penjelasan ide secara efektif kepada tipe dominan dan tipe cermat? Oke, tadi kan ke tipe dominan. Kalau ke tipe cermat, nah ini tantangannya. Kalau mungkin menghadapi tipe dominan akan lebih mudah karena kenapa? Karena dua-duanya sifatnya langsung, ya, baik dominan ataupun intim. Perbedaannya adalah yang satu ngomongin perasaan, yang satu ngomongin fakta dan data. Jadi kalau menghadapi dominan, berbicaranya fakta dan data. Ajukan pertanyaan yang berhubungan dengan fakta yang dia ingin dengarkan. Kalau menghadapi seorang cermat juga sama. Jadi langsung kepada pokok permasalahan. Ini menjadi tantangan nih buat seorang intim, karena buat seorang intim pengennya basa-basi dulu.
ketika menghadapi mereka langsung kasih pertanyaan. Kalau bisa sebelum menghadapi mereka, buat list pertanyaannya, siapkan datanya dulu, siapkan faktanya dulu sebelum ngomong. Itu yang terpenting. Oke? Ya. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Oke, saya pikir nggak ada. Ya, saya lanjutkan. Mas Agung bisa kembali kepada slide. Oke, next. Ya, kalau misalnya nih, Anda adalah tipe kepribadian stabil dan lawan bicara Anda stabil, dua-duanya seorang stabil, maka kembali baik seorang stabil maupun seorang cermat, mereka butuh waktu untuk sendiri, berpikir sendiri. Jadi kalau saya adalah stabil, saya membutuhkan ruang untuk sendiri, maka berikan itu juga terhadap lawan bicara Anda. Nah, kedua-duanya biasanya ada sifat nggak enakan nih. Antara sama-sama stabil, ada biasanya nggak enakan. Maka kalau saya jadi lawan bicara yang seorang stabil, maka bangunlah inisiatif untuk memulai pembicaraan dan bersikaplah tegas. Itu penting. Kalau enggak, nanti tidak mencapai konsensus. Lalu belajarlah terbuka, jujur dengan perasaan. Ini challenge juga. Kenapa? Karena yang tadi sama-sama pasif, sama-sama saling menunggu karena nggak enakan. Jadi cobalah untuk berinisiatif, jujur dengan perasaan. Oke. Berikutnya adalah cermat. Oke. Ya, kalau misalnya saya stabil ketemu dengan si cermat, maka bangun diskusi. Buat seorang stabil, buat seorang cermat, mereka sangat membutuhkan mengkritisi ide-ide dengan menggali pertanyaan berdasarkan fakta dan data. Maka berikan ruang untuk diskusi. Lalu ceritakan apa yang Anda rasakan. Karena buat si cermat itu mereka membutuhkan waktu untuk mengolah informasi terhadap perasaan Anda. Ya, ini tantangan nih buat si cermat. Lalu berikan waktu yang tepat untuk bercerita. Seringkali seorang cermat itu butuh ruang untuk sendiri dan nggak ingin dengerin apapun. Maka lihat moodnya. Biasanya kalau seorang cermat ingin bicara gitu ya, mereka akan lebih istilahnya lebih antusias dibandingkan saat-saat mereka memang nggak mau bicara sama sekali. Lalu berikan penjelasan yang mendalam. Kembali ingat bahwa seorang cermat butuh fakta dan data. Jadi jelaskan itu secara detail. Supaya apa? Supaya tidak langsung jump to conclusion. Dan berikan pujian dan penghargaan prestasi. Ya, ini penting. Jadi kalau seorang cermat itu butuh penghargaan juga atas prestasinya. Tapi bukan terhadap perasaan. Jadi apa yang kelihatan. Dan dia itu lebih senang dipuji atau mendapatkan pujian itu secara personal. Dan pastikan bahwa Anda kalau sebagai seorang stabil tidak bereaksi berlebihan terhadap kritik. Kenapa? Karena seorang cermat biasanya sangat mengkritisi. Ya, dia paling pandai mengkritik orang lain ya, komplain. Tidak perlu bereaksi berlebihan karena itu anggap saja bahwa itu ada pikiran yang ingin dia sampaikan. Oke. Next. Oke, kalau sekarang saya adalah seorang cermat dan saya punya lawan bicaranya adalah dominan. Orang dominan ini adalah orang yang senang mengambil resiko. Ya, sangat senang mengambil resiko. Jadi pastikan berikan batasan risiko yang aman. Anda harus mampu mengungkapkan itu. Dan hindari perdebatan dengan seorang dominan. Kenapa orang dominan kalau udah diajak berdebat nggak selesai-selesai? Ya, jadi cukup kasih senyum aja, say thank you. Lalu adaptasi standar Anda terhadap kesempurnaan. Seorang dominan sangat tidak menyukai detail. Dan Anda sebagai seorang cermat sangat menyukai detail. Jadi pastikan Anda sesuaikan itu. Kalau enggak nanti akan muncul konflik yang berlebihan. Lalu berbicara langsung dan tidak bereaksi berlebihan terhadap kritik. Yang tadi sama seperti stabil juga. Oke, next. Kalau saya cermat dan lawan bicara saya intim, maka seorang cermat biasanya sangat serius, ya. Maka bangunlah antusiasme dan lebih positif. Lalu sesuaikan harapan Anda, terima mereka ada apa adanya dan dengarkan ketika mereka bercerita. Dan pastikan satu hal, seorang cermat itu biasanya sangat perfeksionis, ya, mengagung-agungkan kesempurnaan. Jadi berusaha untuk tidak memaksakan standar Anda kepada seorang intim tadi. Oke, next.
Lalu bagaimana kalau tipe cermat bertemu dengan si stabil? Maka Anda belajarlah untuk lebih terbuka dengan apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Belajarlah untuk membangun rasa percaya kepada orang lain. Lalu jelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu. Itu penting buat seorang stabil. Berikan penghargaan buat stabil secara personal. Termasuk penghargaan cuma ucapan terima kasih gitu ya. Berikan senyum, itu penting sekali buat si orang stabil untuk membangun rasa nyamannya kepada Anda. Hati-hati dengan kritik dan berikan waktu untuk menjelaskan pikirannya. Pikiran seorang stabil. Kenapa? Karena mereka biasanya tipenya deskriptif. Jadi kalau disuruh detail itu buat mereka juga tantangan tersendiri. Oke, next. Nah, ketika seorang cermat berhadapan dengan seorang cermat, maka karena sama-sama kritis gitu ya, maka cobalah buka mindset Anda, buka pikiran Anda terhadap pendapatnya. Ya, bersikaplah lebih fleksibel dan kembali ini juga karena seringkali seorang cermat itu terlalu berlebihan ketika menghadapi kritik, maka belajarlah untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap kritik tadi. Seringkali itu bukan hal yang sangat esensial untuk didiskusikan. Lalu tunjukkan perhatian Anda kepada dia. Oke? Kira-kira ada pertanyaan? Kalau saya masih buka, sekalian juga nanti diumumkan mungkin sama Pak Hardi atau mungkin sama Mas Agung, siapa kira-kira yang bisa mendapatkan buku ya Pak ya? Atau mungkin sesi coaching dari Pak Hardi. Oke. Saya tunggu. Saya buka dulu ya. Sambil memberikan waktu bagi Bu Christine untuk menjawab pertanyaan ya. Jadi saya sampaikan bahwa kita akan ada hadiah 3 buku ya. Yang pertama judulnya Dan, itu pengarangnya adalah Bu Christine. Dan yang kedua judulnya adalah ini Positive Side of Corona Pandemic. Kebetulan saya yang mengarang dan ini menceritakan hari-hari awal pada waktu pandemik ya COVID-19 ya. Nah, di luar itu akan ada free coaching 2 sesi ya, 2 sesi. Dan karena coaching ini yang menjadi main actor-nya itu adalah coaching kan, maka nanti 2 sesi free coaching ini diberikan kepada peserta yang pertama kali ya memberikan chat kepada Mas Robi, saya mau coaching. Nah, yang 2 orang yang tercepat itu yang akan mendapatkan free coaching ya. Oke. Nah, nanti saya akan umumkan siapa yang berhak untuk kemudian mendapatkan hadiah buku. Tapi sebelum itu, silahkan Bu Christine menjawab pertanyaan-pertanyaannya dulu. Silahkan. Mas Agung, suara Mbak Christine tidak kelihatan? Ya. Ya, sudah. Ya. Ya, ini dari Pak Arief Novisto lagi. Tipe personality ini apakah tetap dari lahir atau dipengaruhi lingkungan? Ya. Jawabannya adalah secara umum, ya ini tergantung sih memang, bentar. Oke. Dipengaruhi lingkungan. Jadi kalau kita berbicara buat mereka yang baru, istilah masih kecil ya, masih anak-anak, kecenderungannya itu bawaan, ya bawaan dari lahir. Tapi apakah bisa berubah? Ya, bisa berubah. Karena apa? Karena ada pengaruh lingkungan yang jauh lebih kuat dalam pembentukan kepribadian seseorang. Jadi dalam pembentukan kepribadian seseorang juga ada pemaknaan terhadap pengalaman di masa lalu. Itu juga yang akan membentuk yang tadi saya sudah sampaikan terkait dengan kepribadian sekunder seseorang. Oke. Kemudian ini dari Ibu Esti Utami, apakah kecenderungan kepribadian seseorang dapat mengalami pergeseran? Bisa bergeser. Tapi kembali tadi bahwa adanya penyesuaian diri terhadap lingkungan biasanya itu yang kita sebut kepribadian sekunder. Misalnya yang tadinya dia adalah tipenya adalah dominant influence, terus kemudian dia pindah ke sebuah perusahaan atau berada dalam lingkungan tertentu, dia jadi dominant steady, itu bisa terjadi. Tapi dari kedua profil tadi tetap ada satu kepribadian primer yang menetap. Jadi apakah misalnya yang tadi dominan influence atau dominan inti menjadi dominan stabil, berarti kepribadian primernya adalah kepribadian dominan. Kemudian ini dari Bapak
saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu, Flo ya. Apakah si stabil bisa menjadi leader di perusahaan yang mayoritas dominan dan intim di bidang penjualan? Iya, bisa. Saya punya salah satu kenalan ya, rekan kerja saya, dia tipenya sangat stabil, stabil murni. Dan salah satunya dia memimpin sebuah divisi penjualan. Hanya memang ini jadi tantangan bahwa akan banyak modifikasi perilaku dalam hal pertama, dalam hal orientasi terhadap target, gitu ya, terorientasi terhadap hasil. Seorang stabil biasanya lebih senang membangun hubungan daripada hasil. Biasanya suka stres tuh dengan kalau dikejar-kejar target. Maka cobalah untuk modifikasi hal tadi, membangun orientasi terhadap hasil atau target. Kemudian yang kedua, bersikaplah tegas. Ya, bersikap tegas. Kemudian yang ketiga adalah buatlah tujuan yang spesifik dan jelas. Karena biasanya seorang stabil itu sangat deskriptif, jadi sulit dipahami oleh anggota timnya. Maka ketika Anda ingin menjadi seorang leader di bidang penjualan, lebih bersikap tegas dan berani mengambil inisiatif, termasuk juga keluar dari zona nyaman. Oke. Lalu ini ada pertanyaan, apakah webinar ini bersertifikat? Tidak, mohon maaf. Tapi nanti kami akan ada program yang memang bersertifikat khusus untuk diadakan. Oke. Kemudian ada lagi. Oke, ini dari Ibu Esti lagi. Untuk tahu pergeseran yang terjadi, apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaan agak kurang detail. Jadi pergeseran apakah maksudnya mau berubah? Ya, berubah tipe kepribadian atau apa? Tapi kalau saya lebih melihat kalau misalnya bukan tipe kepribadiannya yang diubah, karena menurut saya itu sudah akan terbentuk pada akhirnya. Yang diubah adalah lebih kepada bagaimana saya bisa memodifikasi perilaku saya sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan. Misalnya, saya itu orangnya nggak sabaran. Ternyata saya menghadapi lingkungan yang membutuhkan kesabaran. Maka saya harus memodifikasi perilaku saya, ya, mengadaptasi diri saya untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Misalnya. Atau misalnya saya itu orangnya sangat cepat tuh mengkritisi sesuatu. Jadi tahanlah bicara untuk tidak cepat mengkritisi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian solusi dalam komunikasi jika sudah terlanjur konflik atau perdebatan dengan tipe dominan cermat. Nah, seorang tipe dominan cermat, pertama, seorang dominan itu fokus kepada fakta dan data, sukanya mengontrol orang lain, dan karena ada sisi cermatnya, biasanya mereka suka memendam, ya, memendam apa istilahnya, memendam amarah gitu ya, perasaan. Maka salah satu caranya adalah bangun kepercayaannya dulu. Bahwa pertama adalah Bapak, Ibu adalah orang yang bisa dipercaya. Oke. Langsung bertemu dengannya. Meskipun memang kalau menghadapi orang dominan cermat ini tantangan nih. Kalau dia udah nggak mau. Ya. Maka cari orang lain yang dianggap yang punya respek dari dia untuk mempertemukan Anda dengan orang tersebut. Dan mulailah lakukan rekonsiliasi. Paling mudah adalah akui kesalahan. Even misalnya kita nggak bersalah, atau salahnya sedikit, salah dia banyak, tapi nggak apa-apa, akui kesalahan itu bahwa itu adalah salah saya. Maka setidaknya itu akan mencairkan suasana, mencairkan konflik tadi. Oke, kemudian apakah, nih pertanyaan dari Pak Fauzi, apakah tipe intim cocok bekerja di bidang IT? IT itu luas sekali, ya. Apakah IT yang dimaksud saya nggak tahu, apakah programmer atau misalnya apa ya, karena IT banyak tuh ruangnya tuh. Ya, mungkin kalau lebih spesifik saya akan bisa menjelaskan. Tapi rata-rata mereka di bidang IT, misalnya programmer, itu biasanya kalau bekerja di bidang, kalau seorang tipe intim sebagai programmer, biasanya dia akan jadi stres. Kenapa? Karena kan programmer membutuhkan sesuatu yang sifatnya sangat detail. Kemudian, apakah seseorang yang punya kepribadian primernya dominan berubah menjadi orang yang compliance dan sebaliknya? Kalau primernya enggak, sekundernya iya. Yang tadi, karena dipengaruhi oleh lingkungan, karena kemampuan adaptasi atau modifikasi perilaku. Lalu kemudian, setelah tahu, saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu, Anggi Puspita, mungkin perempuan ya,
Oke, setelah tahu mengenai tipe DISC ini, ada keinginan untuk punya tipe tertentu, jadi bisa dibilang tidak natural mengikuti tipe sebenarnya. Karena misal ingin dilihat baik atau ingin dilihat sebagai tipe tertentu. Misal, naturalnya intim tapi ingin dilihat sebagai cermat. Apakah hal tersebut wajar atau normal? Itu banyak diinginkan oleh banyak orang. Ya, makanya kalau misalnya dalam tes kelihatan tuh mana yang valid dan mana yang tidak valid. Kenapa? Karena banyak orang ingin punya kecenderungan tertentu, merasa bahwa itu yang paling ideal. Tapi sesungguhnya kalau saya boleh memberikan gambaran, jadilah diri Bapak Ibu sendiri. Itu terpenting. Kenali diri kita sendiri, fokuskan kepada kekuatan. Jadi kalau menjadi orang lain, akhirnya nanti pada akhirnya bisa jadi stres gitu ya. Kenapa? Karena dipaksakan. Itu. Mungkin yang penting adalah bukannya mengubah tipe kepribadian, tapi bagaimana saya mampu beradaptasi ya, memahami tadi gap-nya saya, kekurangannya saya, untuk kemudian bisa di-cover sehingga yang muncul adalah kekuatannya saya. Itu yang terpenting. Oke, rasanya cuma itu aja pertanyaannya. Kalau gitu saya serahkan, saya pikir sudah cukup. Nanti bila ada pertanyaan, silahkan di email ya, atau di chat ke Mas Robi, private chat, nanti saya akan jawab secara pribadi melalui email. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Christine. Bapak dan Ibu sekalian, saya melihat sebetulnya masih hangat nih, masih banyak yang ingin ditanyakan gitu ya. Tetapi karena waktu saja, kemudian kita sudahi. Baik, sebelum saya mengumumkan siapa yang mendapatkan hadiah buku dan juga free coaching gitu ya, maka perkenankan saya sedikit menyimpulkan. Yang pertama adalah bahwa dalam tipe kepribadian ini bukan masalah baik buruk, semuanya baik, itu kita, itu kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang dijelaskan Bu Christine tadi, kalau disimpulkan ada satu kata yang mewakili yaitu fleksati. Jadi tugas kita yang pertama adalah mengenali diri sendiri, seperti disampaikan Bu Christine tadi, mengenali lawan interaksi kita, dan kemudian itu empati kan, mengenali empati. Dan yang kemudian kita lakukan adalah fleksibel. Kita mau berinteraksi dengan orang lain yang berbeda tipe kepribadian, tentu yang lebih mudah untuk kemudian kita merubah ada diri sendiri. Kita yang kemudian menyesuaikan diri. Nah, supaya frekuensinya nyambung, ya. Itu rangkumannya. Baik. Nah, sekarang tiba saatnya untuk membacakan siapa yang berhak untuk mendapatkan hadiah buku. Nanti yang nama-namanya disebutkan, tolong bisa di-chat ke Mas Robi atau Mas Agung nomor HP sama alamatnya ya. Alamatnya karena nanti kita akan kirimkan. Yang pertama, diberikan kepada penanya yang pertama kali. Nah, penanya pertama kali dalam catatan kami itu adalah Ibu Rika Maria. Selamat ya Bu ya. Nanti tolong tuliskan alamatnya. Dan yang kedua, kita berikan kepada penanya yang paling aktif. Nah, dalam hal ini kebetulan ada 2 orang yang bertanya sampai 2 kali. Ya, untuk itu buku yang kedua dan ketiga kami berikan kepada Bapak Arief Novisto dan Bu Esti. Selamat Pak Arief dan Bu Esti ya. Baik. Kemudian ada kebetulan yang mendaftarkan untuk coaching itu ada 3 ya. Yang pertama itu Bu Rika Maria. Wah, Bu Rika Maria ini rupanya pokoknya pertama terus ya Bu ya gitu. Oke, itu nanti berhak mendapatkan coaching. Dan kemudian ada juga Ibu Dina ya, Ibu Dina Bace ya, Ibu Dina Bace. Oke. Kepada kedua ibu itu tolong tinggalkan nomor alamat emailnya gitu ya, nomor HP-nya juga sehingga nanti kita bisa berinteraksi. Oh ya, ada satu tambahan lagi, bolehlah kita layani ya, yaitu untuk coaching, free coaching, Bu Rizka Yuni. Silahkan Bu Rizka Yuni juga menuliskan ya alamat email address sama nomor HP-nya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya, atas keikutsertaannya, atas antusiasmenya gitu ya. Sampai ketemu pada
webinar berikutnya yang akan kami juga akan susulkan, kami umumkan ya, dan kita akan berpisah. Tapi sebelum itu ada foto bersama, Mas Agung, Mas Robi. Ya, tolong Bapak. Kenapa Mas Agung? Ya, monggo Bapak Ibu bisa dibuka videonya. Silahkan bergaya yang antusias. Ya, silahkan Bapak Ibu dibuka videonya supaya kita bisa berfoto bersama-sama. Oke. Ada berapa kali nih? Kita cukup satu kali aja Pak. Ini Satu kali, bisa oke. semuanya. Baik. Ya. Silakan diberi apa-apa. Tunggu ya dalam 5 hitungan ya. 5, 4, 3, 2, oke, 1. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, sekali lagi ya. 5, 4, 3, 2,